Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhi istafa wa la siyama abduhul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa qala fi haditsin akhar, idza dakhala ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Ikhwah fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrah serta iradahnya kita semua disampaikan kembali pada bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, yang mana ini merupakan suatu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menimba ilmu, menimba amal, guna bekal kita yang akan kita petik di yaumul hisab. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bulan Ramadan merupakan bulan suci yang senantiasa dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia, yang umat muslim bersukacita menyambutnya. Karena pada bulan suci ini terdapat fadilah-fadilah, terdapat keutamaan-keutamaan yang tidak kita dapatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Juga pada bulan suci Ramadan ini terdapat syariat-syariat yang Allah tetapkan untuk kita umat muslim yang tidak ditetapkan pada bulan-bulan yang lainnya. Yaitu salah satunya adalah ibadah puasa Ramadan atau ibadah saum Ramadan 1 bulan penuh yang tidak Allah tetapkan, yang memiliki fadilah-fadilah yang tidak Allah tetapkan pada bulan-bulan yang lainnya. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada syariat-syariat yang Allah tetapkan pada bulan suci Ramadan, juga terdapat banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita dapati pada hadis-hadis sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang redaksinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa atau saum Ramadan dengan berlandaskan keimanan, wahtisaban dan juga mengharapkan ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya atau dari dosanya. Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu dari fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan, yaitu akan diampuninya orang yang melaksanakan saum atau puasa yang disyariatkan pada bulan tersebut, yaitu puasa atau saum Ramadan. Maka ini merupakan suatu momen yang sangat berharga yang memang dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Nah, selain dari diampuni dosa orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka begitu banyak juga fadilah atau keutamaan-keutamaan lain dari bulan Ramadan ini yang tidak akan kita dapatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Salah satunya sebagaimana yang termaktub dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, yang berbunyi, idza dakhala ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Jika telah masuk bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan akan ditutup rapat-rapat pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan juga akan dibelenggu, akan diikat setan-setan itu. Nah, maka dalam hadis tersebut bisa kita perhatikan dikatakan bahwasanya setan-setan akan dibelenggu pada bulan Ramadan begitu, sehingga tidak dapat mengganggu terhadap kekhusyuan ibadah-ibadah orang yang beriman. Namun perlu kita perhatikan mengenai makna dibelenggunya setan tersebut. Apakah dibelenggunya setan tersebut bimakna hakiki ataukah bimakna majazi, dan apakah yang dimaksud dengan
setan di sini dan juga apa yang dimaksud dengan dibelenggu di sini. Sehingga kemudian tidak terlintas dan tidak terbesit dalam benak kita pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh orang-orang yang awam mengenai hadis ini, yaitu jika saja setan itu dibelenggu atau diikat pada bulan Ramadan, lalu kenapa pada bulan Ramadan masih terdapat kemaksiatan dan juga kejahatan-kejahatan? Nah, maka ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan coba untuk menguraikan dengan ringkas mengenai pembahasan sulsilatis syayatin, atau dalam redaksi lain disebut suffidatis syayatin, mengenai dibelenggunya setan tersebut. Kebenaran dan juga keabsahan hadis mengenai dirantai atau dibelenggunya setan tersebut tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, karena memang diriwayatkan oleh dua imam yang memang disepakati kesohihan hadis yang diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka kebenaran dan juga kesohihannya tidak perlu lagi diragukan. Nah, maka terdapat beberapa perbedaan redaksi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga dari jalur yang lain yang diriwayatkan oleh setidaknya Imam An-Nasai dan juga Imam At-Tirmidzi. Nah, adapun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagaimana yang telah dikutip di atas, yaitu sulsilatis syayatin, menggunakan kalimat sulsilatis syayatin. Yang lengkapnya, idza dakhala ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Semua hadisnya itu diriwayatkan atau bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Nah, kemudian adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu tidak menggunakan kalimat suffidat, tidak menggunakan kalimat sulsilat, melainkan menggunakan kalimat suffidat yang berbunyi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nah, begitu pula dalam riwayat An-Nasai dan juga Imam At-Tirmidzi menggunakan kalimat suffidat. Nah, adapun pada riwayat Imam At-Tirmidzi itu ada tambahan pada awal matan kalimat hadisnya, itu berbunyi idza kana awwalu lailati min syahri ramadhana suffidatis syayatin. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita kembali kepada pertanyaan, jika saja setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, lantas mengapa masih ada kejahatan dan juga kemaksiatan? Maka insya Allah akan kita paparkan mengenai pendapat-pendapat para ulama mana dibelenggu atau suffidatis syayatin tersebut. Namun sebelum kepada pembahasan itu, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu makna daripada asyayatin atau makna daripada setan itu, begitu, sehingga pemahaman kita mengenai dibelenggunya setan itu bisa dapat kita pahami dengan baik. Nah, iwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai makna dari kalimat setan itu secara bahasa terbagi kepada dua. Ada yang mengatakan bahwa kalimat syaiton itu diambil dari kalimat syatona, yang bermakna ba'uda anil haqqi, atau jauh dari kebenaran. Itu bisa kita dapatkan dalam kitab Maqayis Lughah dan juga kitab Lisanul Arab. Nah, kemudian yang kedua, ada yang mengatakan pula bahwasanya makna syaiton itu diambil dari kalimat syato, kalimat fi'il syato, yang berarti terbakar oleh amarah. Bisa kita lihat dalam kitab Tatawwur Ad-Dalali Baina Lughati Syi'ari Al-Jahili wa Lughatil Quran, karyanya Dr. Auda Khalil. Namun dikatakan bahwasanya makna yang lebih rajih atau makna yang lebih diambil itu adalah makna awal, karena lebih sesuai dengan tugas dan juga pekerjaan setan, yaitu menjauhkan manusia daripada al-haq atau daripada kebenaran. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalau kita melihat makna setan secara istilah, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat menjelaskan bahwa makna setan secara istilah yaitu kulli mutamarridi minal jinni wal insi wad dawabi, yaitu setiap yang suka memberontak atau menentang di antara jin, manusia, dan juga makhluk hidup yang lainnya. Nah, maka jika kita mengambil tarif istilah tersebut, kalimat setan itu bukan berarti suatu penamaan bagi suatu makhluk, melainkan hanya suatu penamaan sifat yang bisa menempel pada jin, bisa menempel pada manusia, dan juga bisa menempel pada makhluk lainnya yang sifatnya itu memberontak kepada kebenaran, memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka setelah memahami makna daripada setan tersebut, kita bisa lebih luas memandang mengenai makna dibelenggunya setan begitu. Jadi yang dibelenggu itu apakah makhluk setannya itu jin setannya ataukah sifat daripada setan itu begitu ya, dan yang lainnya. Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan kita uraikan secara ringkas mengenai pendapat-pendapat para ulama dibelenggunya setan atau suffidatis syayatin atau tasfidis syayatin itu. Yang pertama, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwasanya makna sulsilatis syayatin itu bimana mustarikus sam'i minhum. Jadi makna setan di sana itu adalah setan-setan yang suka mencuri dengar, suka mencuri berita dari langit begitu ya. Karena memang sebagaimana yang diketahui bahwasanya salah satu kesaktian ya atau setan itu bisa mendengar atau bisa mencuri berita dari langit. Nah, maka yang dimaksud dengan diikat atau dibelenggunya setan yaitu pada bulan Ramadan setan-setan itu tidak dapat mendengar atau mencuri berita dari langit oleh karena Allah melarangnya, karena pada bulan tersebut karena malaikat menurunkan Al-Qur'an pada atau diturunkannya Al-Qur'an pada bulan tersebut. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar menyebutkan makna yang keduanya itu adalah la yakhlisuna min iftinanil muslimin ila ma yakhlisuna ilaihi fi ghairihi listighalihim bisiyamil ladzi fihi qam'as sahawati wa biqiraatil qur'ani wa dzikr. Nah, bimana majazi yang kedua itu, jadi Imam Ibnu Hajar memaknai bahwasanya setan atau dibelenggunya setan itu yaitu maksudnya itu karena setan tidak berdaya untuk mengganggu dan juga menghasut manusia pada bulan Ramadan oleh karena tingginya keimanan dan juga kesolihan manusia pada bulan tersebut dikarenakan saumnya, disibukkan dengan saumnya dan juga dengan qiraatul Qur'annya dan juga dengan zikirnya. Maka dimaknai adalah makna majazi. Setan seolah-olah dibelenggu karena memang tidak berdaya untuk mengganggu manusia dikarenakan keimanan manusia dan juga kesolihan manusia yang tinggi pada bulan Ramadan. Nah, Imam Al-Qurtubi kemudian dalam kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim mengatakan pula mengenai mana tasfidu syayatin ini begitu. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya yasihu hamluhu alal haqiqah. Yasihu hamluhu alal haqiqah, bahwasanya dibolehkan atau boleh mengambil atau memaknai futihat abwabul jannah guliqat abwabun nar wa suffidati syayatin itu dengan makna hakikatnya. Artinya benar-benar si surga itu dibuka lebar-lebar pintunya, benar-benar neraka itu ditutup si pintunya dan juga benar-benar setan-setan golongan jin itu diikat agar tidak mengganggu manusia. Yasih hamluhu alal haqiqah. Boleh dibawa maknanya itu kepada mana hakikatnya. Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jika kita melihat kepada riwayat Imam Tirmidzi dalam hadisnya yang mengatakan bahwasanya di suffidat syayatin atau dibelenggunya setan itu fi awwali layali syahri Ramadan, yaitu pada malam awal bulan Ramadan. Maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya setan itu diikat secara hakiki hanya pada tahun pertama Ramadan itu disyariatkan atau pada tahun kedua Hijriyah. Sebagaimana yang dikatakan pada beberapa riwayat mengenai keberadaan setan secara hakiki pada perang Badar pada tahun kedua Hijriyah. Dan juga melihat kepada surah Al-Anfal ayat ke-38 ketika setan-setan itu mengganggu pada perang Badar. Nah, maka pada bulan Ramadan pertama itu diikatlah setan-setan itu. Jika kita mau merujuk kepada redaksi hadis yang diriwayatkan pada jalur Imam At-Tirmidzi. Ala kulli hal ikhwatu iman rahimakumullah, merujuk kepada setiap penjelasan dari para ulama tersebut, mana setan dibelenggu dalam hadis ini, kita bisa maknai dengan beberapa makna gitu ya. Yang pertama itu dibelenggu dari mencuri dengar dari langit, karena pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sehingga Allah melarang setan-setan itu untuk mencuri berita atau mencuri dengar dari langit. Nah, jika kita maknai dengan makna tersebut, makna yang diungkapkan dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar, nah maka itu tidak menghalangi daripada
akan adanya kemaksiatan dan juga kejahatan-kejahatan pada bulan Ramadan, karena memang yang diikat itu adalah setan daripada mendengar berita-berita dari langit begitu. Nah, kemudian yang kedua, dibelenggu waktu Ramadan itu pada waktu Ramadan pertama dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah jika kita mau melihat kepada riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, maka ini pula tidak menghalangi daripada akan adanya kejahatan dan juga kemaksiatan, karena memang sejatinya setan itu hanya dibelenggu pada tahun pertama disyariatkannya Ramadan itu, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, kita bisa mengambil makna hakiki bahwasanya setan-setan itu benar-benar dibelenggu, setan-setan jin itu benar-benar dibelenggu sehingga tidak mengganggu manusia. Nah, tapi Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan bahwasanya dibelenggunya setan itu dibelenggu secara hakiki setan agar tidak menggoda manusia itu, tidak kemudian memastikan atau menjadikan kejahatan dan kemaksiatan itu akan hilang, akan sirna di dunia ini. Karena memang yang menjadi sebab terjadinya kemaksiatan dan juga keburukan di dunia tidak hanya semata-mata oleh setan berbentuk jin yang membisikkan kejahatan-kejahatan kepada manusia saja, melainkan ada faktor-faktor lain, diantaranya adalah setan manusia, diantaranya adalah hawa nafsu manusia yang jelek dan sebagainya. Kemudian yang keempat, makna dibelenggu setan itu adalah secara majazi, yaitu maksudnya karena ketaatan dan kesolihan orang Islam yang bertambah pada bulan Ramadan, maka setan seolah-olah dibelenggu pada saat itu karena ketidakberdayaannya dalam menggoda dan juga menghasut manusia. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana-mana tersebut kiranya lebih selamat bagi kita untuk mengambil makna yang majazi, yaitu bahwasanya setan dibelenggu karena seolah-olah dibelenggu karena memang setan tidak berdaya dalam mengganggu manusia dari ketaatan-ketaatannya karena tingginya keimanan dan juga kesolihan para manusia, kesolihan orang-orang mukmin pada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu tidak akan menghalangi daripada atau tidak akan menghilangnya kemaksiatan dan juga keburukan-keburukan yang ada pada bulan Ramadan, karena memang makna dari diikatnya setan pada hadis ini merupakan makna majazi. Adapun jika kita ingin maknai hakiki, tetap tidak akan menghalangi daripada tetap adanya kejelekan dan keburukan di bulan Ramadan. Oleh karena sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, ada faktor-faktor lain selain daripada setan yang kemudian menyebabkan keburukan dan juga kemaksiatan terjadi di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang dapat Ana sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan juga salah yang mungkin ada dalam penjelasan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Tutup saja dengan doa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.